Di balik kaca ini, aku ingin menciptakan dunia baru. Dunia yang bisa membuat seekor Channa auranti merasa seperti pulang ke habitat aslinya. Disinilah semuanya dimulai, satu ruang kecil yang penuh kehidupan, keseimbangan, dan ketenangan. Yang pertama aku lakukan adalah mempersiapkan sistem filtrasi. Kali ini, aku menggunakan filter under gravel. Aku mulai dengan memotong kapas filter sesuai ukuran tatakan under gravel. Setelah itu, aku mulai menyusun filter under gravel. Aku meletakkan filter under gravel di kiri belakang. Dan aku memastikan seluruh permukaan tatakan tertutup rapat oleh kapas agar filtrasi berjalan maksimal. Untuk sirkulasi air, aku pakai pompa akuarium dengan kapasitas 1000 liter per jam. Aku rasa pompa ini sudah cukup bertenaga untuk ukuran akuarium ini. Selanjutnya masuk ke tahap penambahan pasir. Kali ini aku menggunakan pasir bekas yang merupakan campuran dari beberapa jenis pasir, sehingga tampilannya terlihat lebih natural. Pasirnya aku tuangkan di bagian tepi kapas terlebih dahulu, supaya pasir nggak masuk ke bawah tatakan filter. Karena kalau sampai pasir masuk, bisa menyumbat pompa dan bikin pompa cepat rusak. Setelah seluruh pasir dituangkan, aku mulai merapikannya. Bagian belakang aku buat sedikit lebih tinggi untuk menciptakan efek kedalaman. Lanjut ke tahap dekorasi biotop. Kali ini aku menggunakan batu kerikil yang berukuran cukup besar. Aku menyusunnya dengan konsep gradasi dimulai dari batu besar, lalu dilanjutkan dengan yang lebih kecil. Batu-batu ini aku tata di beberapa sisi akuarium, dan sebagian batu kecil aku letakkan di bagian tengah untuk menambah dimensi dan kesan alami. Selanjutnya, aku menyusun kayu dengan posisi yang tampak acak, namun justru itulah yang menghadirkan kesan alami. Beberapa kayu aku rekatkan pada batu agar bisa tenggelam sempurna. Setelah struktur utama selesai, aku tambahkan daun-daun kering dan ranting kecil. Tapi sebelum masuk ke akuarium, semua daun aku rebus dulu. Ini penting untuk membunuh patogen dan parasit, mempercepat pelepasan tanin, dan bikin daun cepat tenggelam. Setelah direbus, daun-daun aku sebarkan secara acak. Beberapa ada yang tersangkut di sela-sela kayu, menambah kesan alami, seperti daun-daun yang jatuh perlahan ke dasar sungai di alam bebas. Saatnya mengisi air. Aku menggunakan wadah seperti ini agar aliran air masuk perlahan dan tidak mengacaukan susunan pasir. Air yang aku gunakan berasal dari sumur yang sayangnya cukup keruh. Tapi tenang, disinilah peran filter under gravel akan diuji. Setelah air penuh, aku hidupkan pompa dan tambahkan bakteri starter untuk bantu percepat proses pematangan air. Setelah keesokan harinya, hasilnya terlihat jelas. Air yang tadinya keruh berubah jadi jernih. Filter under gravel sederhana, tapi efektif untuk menjernihkan air. Untuk memperkuat ekosistem, aku menambahkan tanaman Sagittaria di bagian depan. Karena pertumbuhannya yang cenderung rendah, tanaman ini sangat cocok ditempatkan di area depan akuarium. Selanjutnya, aku menambahkan beberapa tanaman Vallisneria yang aku tanam secara acak di beberapa sisi akuarium. Tanaman ini memiliki daun yang panjang dan lentur, sehingga akan tampak mengayun mengikuti arus air, memberikan sentuhan alami yang menenangkan. Aku juga menambahkan satu tanaman teratai mini yang aku tanam di sela-sela bebatuan. Setelah aku amati, ada satu kayu di tengah yang rasanya kurang pas.
jadi aku angkat aja biar tampilannya lebih enak dilihat. Beberapa kayu mulai mengeluarkan lendir, yang wajar banget di awal setup. Untuk bantu bersihin lendir di kayu, aku tambahkan ikan sapu-sapu ke dalam akuarium ini. Aku juga menambahkan beberapa ekor udang, bukan cuma untuk memperkaya ekosistem, tapi juga sebagai pakan alami buat Channa auranti yang nanti akan jadi penghuni utama di akuarium ini. Hari ini, aku akan menambahkan penghuni utama untuk akuarium ini, yaitu ikan Channa auranti, ikan predator cantik yang menjadi pusat perhatian dalam ekosistem ini. Akuarium ini sudah mulai menunjukkan tanda-tanda keseimbangan yang positif. Tanaman air mulai tumbuh dengan stabil dan menyesuaikan diri dengan lingkungan barunya. Sementara lendir-lendir alami yang sempat menempel di permukaan kayu, secara perlahan telah menghilang berkat peran ikan sapu-sapu yang bekerja tanpa henti di balik layar. Aku menemukan beberapa udang berjalan beriringan. Entah apa yang sedang mereka lakukan, tapi pemandangan ini terasa menarik. Seolah mereka sedang melakukan perjalanan bersama. Saatnya memasukkan ikan Channa auranti ke dalam akuarium ini. Setelah aku melepaskannya, ia tampak terdiam sejenak, mulai mengamati dengan tenang, lalu perlahan mulai menjelajah setiap sudut akuarium. Ia tampak menyatu dengan lingkungan barunya, seolah kembali pulang ke habitat alaminya. Tak berselang lama, sorot matanya menangkap keberadaan udang-udang kecil di sekitarnya, seakan naluri liarnya kembali muncul. Sepertinya ia telah berhasil melahap buruannya. Keesokan harinya, Channa auranti terlihat mulai beradaptasi dengan baik di akuarium ini. Gerak-geriknya lebih aktif dan responsif, tanda bahwa ia mulai merasa nyaman. Aku pun mulai melatihnya dan perlahan mengajaknya bermain. Momen seperti inilah yang membuat memelihara Channa auranti terasa begitu menyenangkan dan penuh koneksi. Jika nanti Channa ini sudah tumbuh lebih besar, aku ingin mencarikan pasangannya agar mereka bisa berkembang biak di habitat kecil ini yang aku buat dengan sepenuh hati. Aku akan terus membagikan setiap perkembangannya. Ini adalah video pertamaku di YouTube, awal dari perjalanan panjang yang ingin aku jalani bersama kalian. Jangan lupa dukung channel ini, agar bisa tumbuh dan menghadirkan konten menarik tentang kehidupan di balik kaca akuarium.